emak saya ini sudah hampir 2 tahun ya. Melakukan cuci darah setiap hari Selasa dan Jumat, dulu Senin dan Kamis, tapi seminggu 2 kali lah, dan itu sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, sampai akhirnya satu waktu mungkin karena terlalu sering bersentuhan dengan rumah sakit ya saat cuci darah. Karena kan kalau orang mau cuci darah itu harus selalu cek kesehatan di musim COVID kayak gini. Akhirnya ya terdeteksi kalau emak itu kemudian kena COVID. Nah, karena kena COVID, rumah sakit nggak terima untuk cuci darah, Saya juga bingung gitu ya. Sementara cuci darah itu kan seperti kebutuhan buat orang yang gagal ginjal, itu seperti kebutuhan. Kalau tidak maka darahnya akan bercampur dengan racun yang boleh dibilang ya jadi kotor gitu. Darahnya jadi tidak bersih karena ginjalnya tidak lagi berfungsi. Sampai akhirnya saya mencoba untuk meminta informasi lah, boleh dibilang, kepada Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan. Akhirnya beliau sampaikan, ada di rumah sakit Cengkareng. Nah, akhirnya kita bawa ke sana untuk cuci darah. Tapi karena sudah berlarut-larut, akhirnya ya gimana ya, biasanya rutin, terus kemudian sampai harus tertunda 1 minggu gitu, dengan kondisi yang memang boleh dibilang penyakit penyerta ya penyakit penyertanya juga komorbid macam-macam lah, sampai akhirnya emak saya drop. Nah, setelah drop masuk ICU, kemudian dipakai oksigen yang agak sedikit berat gitu ya, maksudnya tuh lebih dari biasanya, tapi tetap aja masih drop sampai akhirnya di ventilator. Dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah panggil emak saya hari ini. Semenjak kapan Ustaz terkena COVID-nya, kalau boleh tahu? Berapa ya, tanggal ya kali ya, tanggal berapa gitu, lupa saya, karena seingat saya hari Sabtu itu masuk ICU ya yang lalu, jadi kurang lebih udah 1 minggu lah ini. Gitu, udah 1 minggu atau mungkin 8 hari gitu, 9 hari setelah dinyatakan kena COVID gitu. Nah, tapi memang karena ya kondisi emak memang harus mustinya gitu ya, seminggu 2 kali itu rutin, tapi apa daya rumah sakit yang selama ini tidak menerima karena COVID. Nah, seperti itu. Berarti hanya mama saja yang terkena COVID, apa semuanya juga di rumah ada yang kena juga gitu? Di rumah mama doang yang kena COVID, apa semuanya juga ada beberapa yang kena gitu? Ya alhamdulillah, saya rutin ya, terus menjalani rutin swab gitu. Ya alhamdulillah sih saya enggak. April kan udah lebih dulu dia mah kena. Ya gimana ya, hilir mudik tidak bisa dicegah ya, karena emak saya ini rumah sakit rumah, nggak bisa dihindari gitu ya. Mungkin ada persentuhan atau ada interaksi yang kita nggak tahu saat di rumah sakit. Jadi ya saya tidak terlalu mau pusing sebetulnya memikirkan misalnya dari mana kenanya atau
kok bisa kena gitu. Sudahlah, ini semua takdirnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada Fit. Sosok emak di mata Pak Ustadz sama Mbak April seperti apa? Saya anak satu-satunya dan saya menyaksikan seumur hidup saya emak orang yang sangat sayang sama saya sebagai anak, sebagai mertua. April sudah seperti anak kandungnya sendiri. Rasa sayangnya betul-betul boleh dibilang hampir menyamai lah antara saya sebagai anak kandung dengan April sebagai menantu. Sehingga kami selama ini hidup bersama-sama di rumah itu juga semua berjalan dengan baik. Sebagai nenek sangat sayang kepada cucu-cucunya. Kalau setiap mau minum obat, cucunya dipanggil untuk memberikan obat kepada ompong ya, kepada emak dipanggillah ompong gitu. Ayo, mana nih Akil kasih obat ini, karena obatnya banyak banget. Mahir ini, Sultan ini gitu. Jadi satu-satu tuh ngasih obat ke emak, dan emak tuh senang, kadang disuapin lah dengan gayanya anak-anak lah, memberikan obat kepada ompungnya gitu. Sayang banget, sabar banget, padahal sakit dirinya, tapi sayang kepada cucu-cucunya. Kepada suami, pada ayah saya, Masya Allah ya, sampai akhir hayatnya masih setia mendampingi. Dan dengan saudara ya, mudah-mudahan emak tuh orang yang senang berbagi. Kalau ada rezeki tuh, saya misalnya ada uang gitu, ntar saya tanya nih, mana mak uangnya? Ya udah saya bagiin tuh sama tetangga, sama saudara. Ya udah dah. Yang penting senang aja kalau saya mah, yang penting happy gitu. Padahal maksud saya, ini saya bagi duit, terserah dia mau beli apaan buat dirinya, tapi habisnya buat orang. Ya nggak apa-apa kalau itu bikin dia bahagia. Ya mudah-mudahan segala kebaikan yang selama ini pernah ditoreh, dilakukan, dikerjakan oleh emak, dinilai pahala oleh Allah. Dan segala kekurangan, kesalahan yang mungkin dan terjadi selama hidupnya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu.